Oke, jadi nanti ini fase 2 kita berharap yang terbaik, tapi ini keberuntungan sebetulnya. Saya yakin ya kalian di atas rata-rata lah ya. Tapi bagaimanapun keberuntungan nomor 1 saat ini. Kecepatan mencet sama kebetulan lagi inget apa enggak kan gitu. Kalau grogi hilang itu semua. Makanya yang kalah itu bukan yang memang bukan nggak mampu, tapi karena dia tidak beruntung. Itu aja ya. Tapi nanti di final, jawab 1 pertanyaan udah bagus. Waduh. Ancam Pakai diomelin lagi entar. pakai diomelin. Ini aja nggak bisa. Pokoknya Mental dan mental nanti deh. Oke, ini aja ya. Saya juga ada meeting. Semoga tetap semangat. Apapun yang kegiatan yang kita lakukan itu untuk kebaikan kita bersama, untuk togetherness, untuk continual development, semoga lebih baik lagi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum. Saya dari tim Sandi memperkenalkan diri, nama saya Lilir Sandi. Saya Mirna. Saya Haris. Saya Dalmar. Saya Adit. Ya, mungkin sekian sih dari kami. Mohon doanya ya teman-teman ya. Sekarang tim Bang Kiki. Dok, pialanya dok. Nggak ada. Ya, saya dari tim Rizky, ada Muhammad Sendiri. Jangan ada. Ya, oke. Tim Hana. Perkenalkan kami dari tim Hana. Ada saya Hana. Oh, ini rahasia ini. Nggak boleh bocor. Iya, apa aja? Gimana? Gak ada. Oke. Iya, Silakan. Gue yang malu. Ayo. Satu. Kami dari tim Yusril. OTW Oke, di sini saya sendiri sebagai Yusril. Lalu di sini ada Mas Farel, ada Mas Isam, dan ada Mbak Ferry. Oke, terima kasih ya. Thank you. Semua pelan-pelan tetap sama seperti yang sesi awal ya. Sekarang kita ambil pertanyaan yang terakhir harus faster ya, tinggal karena amplopnya tinggal 4. Berarti yang tim Yusril nanti pilihan terakhir. Enggak, dari mana aja mulainya, Mbak? Dari sini, mulai dari sana. Oh, diganti. Pilih salah satu. 3, 4, 5. Jangan lama-lama. Bisa yang mau ngobrol. Sang, gue yang ngomong, Sang. Ambil Sang. Nomor 5. Soal nomor 1. PT Inovasi Media membebankan biaya promosi sebesar 200 juta rupiah pada tahun 2024. Biaya ini berupa pemberian sampel produk dan sponsor acara komunitas yang terkait langsung dengan target pasar produk perusahaan. Semua pengeluaran tersebut memiliki bukti transaksi yang sah dan dokumentasi lengkap. Pertanyaannya, bagaimana perlakuan fiskal atas biaya promosi tersebut? A. Diakui seluruhnya sebagai pengurang penghasilan bruto. B. Dikoreksi positif karena termasuk biaya hiburan. C. Tidak dapat diakui karena mengandung unsur hadiah. D. Hanya sebagian yang dapat dipenuhi. Munculkan pertanyaan. Ayo, 1 menit dari sekarang. Ayo, didiskusikan bersama-sama. Oke? Jawabannya silakan. Jawabannya A, Pak Rio. Jawabannya apa benar?
9D. Berikut merupakan tindakan penagihan aktif oleh jurusita pajak yang dilakukan setelah menerbitkan surat paksa, kecuali A. penyitaan, B. pemblokiran rekening, C. permintaan penjelasan tertulis, D. lelang harta kekayaan. Munculkan. Oke, 1 menit sekarang. Ya, yakin? Insya Allah. Tidak mau berubah lagi? Kunci aja. Iya. Ayo, tenang. PT Multiteknika menerbitkan faktur pajak kepada PT Listrik Jaya atas penjualan alat berat. Nilai transaksi 880 juta, termasuk PPN. Namun, faktur pajak tidak mencantumkan NPWP pembeli dan salah menulis kode objek transaksi. Pertanyaannya, apakah faktur pajak tersebut dapat dikreditkan oleh PT Listrik Jaya? A. Ya, karena faktur pajak tetap sah. B. Tidak, karena merupakan faktur tidak lengkap. C. Ya, asal dilaporkan ke DJP. D. Tidak, karena PPN menjadi tidak tetap. Munculkan. Didiskusikan ketiga. Makin serius. Baby, ya baby, baby. Baby siapa? Jawabannya. Kita masuk ke soal keempat ya. Akuntansi ya. Oke. Aduh. Teman-teman, tenang. Bagaimana cara mencatat transaksi penjualan barang secara kredit dalam jurnal umum? A. Debit akun piutang, kredit akun penjualan. B. Debit akun penjualan, kredit akun piutang. C. Debit akun kas, kredit akun penjualan. D. Debit akun penjualan, kredit akun kas. Muncul kan? Kecil banget lagi kan? silakan. Jika ini benar nilai mendekati 14. Soal akuntansi. Mario. Oke? A. Yakin sekali ya? Oke. Jawaban yang benar adalah benar. Luar biasa. Biasa di luar. Pakaian adat yang berasal dari Sumatera Utara adalah A. batik, B. ulos, C. songket, D. kebaya. Ayo berpikir dengan logika. Ayo logika. Mario. Ya. B. B. ulos. Apa benar? Gimana lagi? Oke, baik. Poin saat ini Nomor 4. Oke, Mas Dimas nomor 4. Masih di center ya? Jadi kalian harus menyamakan lidahnya, jangan digawangi. Oke, soal nomor 1, dengarkan baik-baik. PT Sumber Makmur yang bergerak di bidang perdagangan membentuk cadangan kerugian piutang tahun 2024 sebesar 150 juta. Dalam laporan laba rugi, piutang yang dibentuk cadangan telah melewati 12 bulan sejak jatuh tempo, tidak tertagih dan telah dilakukan upaya penagihan berkali-kali dengan bukti dokumen. Perusahaan dapat melaporkan daftar piutang tersebut dalam SPT tahunan. Pertanyaannya,
Bagaimana perlakuan fiskal atas pembentukan cadangan lintang tersebut? A. Tidak boleh dikurangkan karena belum benar-benar hapus. B. Diarti sebagai pengurang karena memenuhi syarat fiskal. C. Dikoreksi positif karena tidak masuk sektor keuangan. D. Diakui sebagai beban bila ada akta notaris pengakuan. Muncul kan? Iya nih. Yang jawab ya. Jadi benar sekarang. Boleh diskusi dengan timnya. Diskusi dengan timnya, Mas Faru. Sudah 3 kali Ujung tak utang. ini sebenarnya diskusinya ketat sekali ya mereka. Beban berat ada di Hana ini. Detik terakhir. 10, Butuhkan jawabannya. 9, 8, 7, 6. 6. Udah. B. Apakah benar jawaban B? Pajak adalah asas bebas biaya. Namun dalam praktiknya terdapat ketentuan tentang biaya perkara. Pertanyaannya, dalam hal apa pengadilan pajak dapat membebankan biaya kepada pihak yang bersengketa? A. Jika permohonan banding atau gugatan ditolak seluruhnya. B. Jika wajib pajak tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah. C. Jika permohonan banding atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. D. Tidak ada biaya apapun dalam perkara di pengadilan pajak. Muncul kan? Berat ini berat. Peraturan yang sering di pengadilan, silakan. Menang ya. Mereka berharap kalian gugur. Jawabannya C. Apakah benar? Buktikan. Salah. Dengan penyedia layanan luar negeri, yakni PT Global Tax USA. PT Global Tax USA menerima pembayaran langsung dari pengguna Indonesia melalui aplikasinya sebesar 500 juta rupiah dalam 1 bulan. Pertanyaannya, dengarkan baik-baik. Bagaimana perlakuan PPN atau transaksi tersebut? A. Tidak dikenakan PPN karena dilakukan oleh pihak luar negeri. B. Dikenakan PPN 11% melalui mekanisme pemungutan oleh pengguna. C. Dikenai PPN 11% melalui mekanisme PPN PMSE. D. Tidak perlu dilaporkan oleh PT Digital Citra. Muncul kan? 1 menit dari sekarang. Pertanyaan ketiga. C. Apakah benar? Digunakan untuk mencatat transaksi keuangan yang bersifat umum. B. Jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan yang bersifat khusus. C. Jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan yang bersifat rutin. D. Jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan yang bersifat tidak rutin. Muncul kan? Ya. Itu trik-trik lain untuk mendapatkan lebih penanganan. D, masih dijawab. Bagus. Jawabannya D adalah salah. Provinsi Kalimantan Selatan. Apa nama ibu kota provinsi Kalimantan Selatan? A. Pontianak. B. Samarinda. C. Banjarbaru. D. Palangkaraya. Apa itu? Oke. Adina orang Kalimantan bukan ya? Banjarmasin.
ganti? Yakin? Tidak? Munculkan. Tiga. Soal nomor 3, Mas Dimas. Ayo, timnya. Teman-teman yang lain pada diam. Gaya dulu. Oke, dengarkan. PT Tunas Jaya melaporkan penghasilan bunga deposito senilai 120 juta rupiah pada tahun pajak 2024. Dalam laporan laba rugi, penghasilan ini disatukan dengan pendapatan operasional. Pajak atas bunga tersebut telah dipotong oleh bank sebesar 20% sesuai ketentuan. Pertanyaannya, apa perlakuan fiskal atas pendapatan bunga tersebut saat rekonsiliasi? A. Dikoreksi positif karena merupakan penghasilan final. Dikoreksi negatif karena telah dikenakan PPh pasal final. Tidak perlu dikoreksi karena penghasilan operasional. D. Tidak perlu dikoreksi karena sudah dikenai PP final. 6. Didiskusikan dulu. Oke. Jawabannya Bismillah B. B. Apa gimana B? Benar. Dalam proses sengketa pajak, wah ini bidangnya banget ini ya. Dalam proses sengketa pajak, pengadilan pajak telah menjatuhkan putusan banding. Namun DJP menemukan kekeliruan nyata dalam putusan tersebut. Pertanyaannya, berdasarkan ketentuan yang berlaku, apakah DJP dapat mengajukan peninjauan kembali dan dalam jangka waktu berapa lama? A. Dapat mengajukan PK dalam waktu 3 bulan sejak tanggal putusan. B. Tidak dapat mengajukan PK karena hanya wajib pajak yang berhak. C. Dapat mengajukan PK dalam waktu 6 bulan sejak tanggal diterimanya putusan. D. Dapat mengajukan PK dalam waktu 3 bulan sejak diketahui alasan PK. Saatnya tangan bidang untuk Bang Ibu yang sering berkecimpung dalam dunia kaji berdiri. Ada pendampingnya ya, ada pendampingnya ya. Sudah ada jawabannya? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Putuskan sekarang. Jawabannya Bismillah A. A. Apa kebenaran A? Salah. Dua, PT Resto Nusantara adalah PKP yang menyewakan bangunan ruko kepada PT Martindo Retail. Nilai sewa per bulan adalah 110 juta. Dalam perjanjian disepakati bahwa harga sudah termasuk pajak. Ruko digunakan sebagai kantor pusat Martindo. Pertanyaannya, berapa PPN terutang atas transaksi sewa per bulan tersebut? A. 10 juta. B. 9.900.000. C. 11 juta. D. 10.900.000.
pembelian barang secara tunai dalam jurnal umum. A. Debit, akun kas, kredit, akun pembelian. Muncul kan? Lalu, nah sampai salah yang ini, jika ini salah maka dimiliki menjadi nomor 3 balik jawabannya. Baca dulu. Oh, langsung B. Luar biasa. B. Jawabannya adalah benar. B. Sumatera. Gunung Kerinci, B. Gunung Leser, D. C. Gunung Sinabung, D. Gunung Toba. Ah, benar? Waktunya masih lama, masih ada 49 yakin tidak mau Sumatera nih. Itu Sumatera juga yang sebenarnya yang ini. Yakin? Sumatera nih. Sudah? Yakin tidak mau berubah? Coba lihat bahannya udah sebahagia loh. Kalau salah maka akan otomatis gugur. Iya. Masih belum. Belum. Harap cemas. Munculkan Mas Dimas jawabannya. Nomor 1. Dalam hal wajib pajak tidak menyampaikan SPT masa PPN selama 3 bulan berturut-turut tanpa alasan yang jelas, maka Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk melakukan A. Pemeriksaan bukti permulaan, B. Penyanderaan, C. Penghapusan NPWP, D. Pengukuhan PKP ulang. Silakan. Jawabannya B, Mas Surya. Bismillah. Apakah benar? Salah. Lihat apa tamu bahagia mereka berdua. Hukum adalah A. Diterbitkan oleh Kepala KPP, B. Disampaikan melalui pos tercatat, C. Dikirim dan dibacakan secara langsung oleh jurusita pajak, D. Diumumkan di media massa lokal. Munculkan. Tolong yang mari besar jangan sampai ada jawabannya. Jawabannya A. Apakah benar? Iya. Salah. Adobe EV seharga 550 juta per unit pada Mei 2024. Mobil memenuhi spesifikasi teknis dari Kementerian Perindustrian dan dijual langsung kepada konsumen akhir. Pertanyaannya, apa kewajiban PT Mobil Hijau terkait PPN atas transaksi tersebut? A. Wajib memungut PPN 12% dari pembeli. B. Tidak memungut PPN karena ditanggung pemerintah. C. Tidak dikenakan PPN sama sekali. D. Dikenakan PPN dengan tarif 0%. Munculkan. Jawabannya adalah B. B. Apakah benar jawabannya? Salah lagi. Akhirnya Ada nafas, ada nafas. dalam jurnal. B. Proses pengklasifikasian transaksi keuangan dalam akun-akun. C. Proses pemindahan data dari jurnal ke buku besar. D. Proses penyusunan laporan keuangan. Ini akuntansi dasar ya.
bisa mau diganti. Yakin 100%? Masih ada waktu loh. Sebelum kita kunci? Udah. Jawabannya A, apakah benar? Salah. Oke teman-teman, juara Piala Dunia Sepak Bola pada tahun 2018 adalah A. D. Jerman. 18. Jawabannya bisa. Oke. 18. Anak bola. Gampang sekali. Gampang sekali. Yang ada di zona Afrika ya. Oh iya. C. Jawabannya C. Prancis. Apakah benar? Iya, benar. Bentuk usaha tetap BUT dari perusahaan Jepang yang menjalankan usaha perdagangan barang-barang elektronik di Indonesia tanpa melalui anak perusahaan. Barang-barang tersebut dijual langsung ke beberapa distributor lokal. Dalam tahun 2020, penjualan bruto PT Tokyo Trading Ltd di Indonesia tercatat sebesar 25 miliar. Berdasarkan ketentuan perpajakan, berapa penghasilan neto yang digunakan sebagai dasar perhitungan PPh terutama untuk BUT tersebut? A. 1 miliar, B. 2,5 miliar, C. 12,5 miliar, D. 500 juta. Oke, silakan 1 menit dari sekarang. Jika tidak bisa, maka pihak lain iya. Jika tidak bisa menjawab, pihak lain akan disangkan silakan ke tim lain. Tim lain juga siap-siap untuk mendekat bel. Nanti ditekan lagi. Tekan lagi. Siap-siap. Kunci jawabannya, ayo. Oke, jawabannya adalah B. B. Benar apa salah? Jangan munculkan. Munculkan jawabannya. Benar apa salah? B. Hey. Oke, good. Nomor 2. PT Sentosa membayar dividen atas laba ditahan pada tahun 2018 yang disetujui dan dicatat berdasarkan hasil RUPS Desember 2019 kepada pemegang saham sebesar 100 juta. Pemegang saham tersebut memiliki NPWP dan merupakan badan usaha yang sah. Berapakah PPh pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Sentosa atas penyerahan dividen tersebut? A. 10 juta, B. 15 juta, C. 5 juta, D. 20 juta. Oke? Siapa? Oke, saya Keputusan di sini. Oh, sini. Oh, sini. Oh, enggak diambil. Oke. Sandi. Apa jawabannya Sandi? Udah 23 menit. Ayo jawabannya. 4. PPh 23-nya berapa persen? Jawabannya B. apakah benar B, Mas Dimas? Ya. Dan Mbak Hana ini biasa tinggal. Jangan menyerah, tetap semangat. Soal nomor 3. Dengarkan baik-baik. PT Surya Baja Nusantara adalah pengusaha kena pajak (PKP) yang bergerak di bidang perdagangan baja. Pada bulan April 2000, Indo Bangun Jaya senilai 4,4 miliar, termasuk PPN. Dalam faktur pajak tercantum bahwa PPN dikenakan sebesar 10%. Namun pemeriksaan DJP menemukan bahwa nilai penggantian yang digunakan hanya sebesar 3.960 juta. Pertanyaannya, berapakah jumlah PPN yang seharusnya harus dipungut dan disetor oleh PT Surya Baja? A. 400 juta, B. 440 juta, C. 480 juta, D.
D396. Stop, belum selesai tadi? Ya. Tadi belum selesai. Menjawabnya Mas Dimas. Jawabannya langsung? jawabannya adalah D. Apakah benar Mas Dimas jawabannya? D 39. Jawabannya D, benar masalah? Tunggu dulu. Biasa. Cross checking dalam jurnal. A. Proses pencatatan transaksi keuangan dalam jurnal. D. Proses pengecekan kembali data yang telah dicatat. Belum ada yang selesai? Belum selesai pertanyaannya? Jawabannya, Bos. Jawab. Proses pengecekan. Jawabannya apa benar? D. Tanggal lahir presiden pertama Indonesia IR Soekarno adalah A. 1 Juni 1901, 2 Juni 1901, 6 Juni 1901, 12 Juni 1901. Ayo, tidak ada yang menekan? Oke, Sandi. 1 Juni. 1 Juni benar. Ini 1 Juni. Salah. Ayo dapat. Oke, Mana itu ya? Pertanyaannya. Bang Igi. Pertanyaannya Kok nggak muncul? belum betul. Oke. Ayo. Siapa tadi? Ini tim kami. Ayo jawab. Silakan. Sabar, masih ada waktu. Kamu udah tidak jawab pakai nilainya kurang 50 ya. Ayo. Bismillah. Apa? Jawab aja. Ayo tim lain bisa. C, apakah benar C? C? Kalah. Habis ya? Oke. Waduh. Sangat tipis ya. Tidak ada tambahan karena justru waktu kita tinggal waktu. Udah? Nah, dengan hasil ini maka tim yang tadi sudah menang sesi pertama dan sesi kedua ditunggu kehadirannya di final. Ingat tadi kata Pak Indra, sangat menegangkan. Kami pun tidak tahu persoalannya apa. Oke? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IG Tech Tipland, Spirit of Improvement.